Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Halo teman-teman semuanya yang sekarang nyaksiin video aku, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Insya Allah kali ini aku mau sharing tentang food preparation. Oke, sebelum lanjut videonya, apa sih Kak Anissa food preparation itu? Food preparation adalah metode menyiapkan bahan makanan dalam jumlah besar dan lebih awal untuk dikonsumsi dalam beberapa hari ke depan. Untuk metode penyimpanannya, mungkin setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi disclaimer dari awal ya teman-teman, kalau di video yang aku sampaikan kali ini adalah cara penyimpanan makanan ala aku. Pada dasarnya, tidak apa-apa kalau berbeda-beda metode untuk penyimpanannya. Yang penting kita tetap di satu tujuan, yaitu agar makanannya tetap tahan lama dan bisa dimasak setiap harinya. Food preparation sendiri memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama, hemat uang belanja. Loh, kenapa bisa hemat nih Kak? Iya, karena meskipun dari awal kita belanjanya itu langsung banyak ya teman-teman, tapi kan sayur yang kita dapatkan juga banyak. Otomatis kita akan mudah mengkombinasikan mau masak apa hari ini dan masak di hari-hari selanjutnya tanpa kita harus pergi ke pasar lagi dengan budget yang baru lagi. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke beberapa manfaat lainnya, ternyata nggak kerasa aku nih udah selesai aja nih tata-tatanya. Ini aku spill dulu ya teman-teman, harga-harga belanjaan aku di pasar tadi pagi. Boleh dilihat, total belanjaanku adalah 40.000 untuk satu minggu. Jadi per hari kurang lebih budget belanjaku adalah 5.800 rupiah. Lanjut, sekarang kita mencuci buncis. Oh iya teman-teman, ini posisinya tangan aku sudah aku bersihkan dengan sabun terlebih dahulu. Jadi insya Allah tangan aku sudah bersih sebelum aku memulai memasak ataupun mencuci sayur seperti ini. Oke lanjut, sekarang kita bahas lagi tentang beberapa manfaat dari food preparation seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi. Manfaat yang kedua adalah hemat waktu belanja. Ya tentu saja ini karena kita belanjanya cuma satu kali ya teman-teman. Jadi seminggu itu cuma satu kali aja kita belanja. Baru kalau sudah habis stok makanannya baru kita belanja lagi. Tentu saja ini akan menghemat waktu belanja kita dibanding kita harus ke pasar setiap harinya. Yang ketiga, memasak jadi lebih cepat. Ini karena bahan makanan yang akan kita masak sudah tersedia di dalam kulkas. Apalagi kalau misalnya sayurnya sudah kita cuci seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau mau masak tinggal potong-potong aja. Tentu ini akan jauh lebih praktis daripada kita harus ke pasar dulu untuk membeli bahan makanan. Nah itu tadi adalah beberapa manfaat dari food preparation ya teman-teman. Dan juga yang sekarang aku rasain manfaatnya. Oh iya, kalau food preparation itu gak melulu soal sayur ya teman-teman, tapi juga bisa buah ataupun lauk pauk yang kita siapkan untuk dimasak setiap harinya. Misalnya nih teman-teman mau simpan ayam goreng atau ayam ungkep. Nah itu kan bisa diungkep dulu, baru nanti kita simpan di food container. Baru kalau kita mau masak tinggal kita goreng aja. Oh iya nih, aku ada tips lagi yang kayaknya teman-teman sudah praktekin. Kalau aku taunya dari abah aku ya teman-teman. Kalau misalnya kita cuci sayur, cuci ayam, ataupun cuci bahan makanan yang lainnya, itu sambil dibacakan sholawat. Karena insya Allah agar makanan yang kita masak dan kita makan akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya nih teman-teman, satu hal penting lagi yang kita harus tahu sebelum memulai food preparation adalah kita harus bisa menentukan metode yang paling tepat untuk menyimpan makanan. Karena jika kita menyimpan makanan tidak tepat, maka bahan makanan yang kita simpan bisa cepat busuk dan akhirnya terbuang sia-sia. Ini sayang banget ya teman-teman, karena bahan makanan yang harusnya kita stok bisa sampai seminggu malah mubazir karena kita tidak tepat dalam menyimpannya. Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata sudah selesai aja nih aku cuci-cuci sayurnya teman-teman. Kayaknya karena keasikan ngomong ya, jadi gak kerasa deh videonya udah selesai ternyata aku cuci sayur. BTW, kalau misalnya food preparation itu, mungkin ada teman-teman kita yang simpan sawi
nggak pakai dicuci dulu teman-teman. Nah biasanya yang dari pasar itu langsung dibuat ke dalam food container yang dilapisi tisu. Nah kalau aku enggak ya, kalau aku tinggal aku cuci gini, lalu aku tirisin sebentar, baru aku taruh di food container. Kayak yang sudah aku bilang, bahwa setiap orang berbeda-beda cara penyimpanan, tapi tetap satu tujuan agar makanannya tahan lama. Oke lanjut, sekarang waktunya kita cuci kecambah. Siapa nih yang suka kecambah, angkat tangan. Kalau aku suka banget ya teman-teman sama kecambah. Ini masuk dalam sayur favorit aku. BTW, kecambah ini bagus banget untuk organ reproduksi manusia ya teman-teman. Jadi untuk kalian, bil khusus yang perempuan yang gak suka kecambah, mending belajar deh makan kecambah dari sekarang, karena sebagus itu kecambah ini. Ini aku cuci kecambahnya sebenarnya aku kurang bisa ya teman-teman, tapi kalau kata mama aku, katanya kulit arinya itu yang dipotekin, yang dilepas. Nah setelah itu dicuci bersih aja kayak gitu. Kalau teman-teman ada tips cuci kecambah, boleh di drop di kolom komentar ya, nanti aku cek. Terima kasih. Next lanjut, ini aku lagi siangin kembang kol ya teman-teman. Ini sebenarnya kembang kol atau apa ya? Tapi ini enak banget, kayaknya semua sayur aku suka ya. Tapi ini beneran enak banget teman-teman. Dan kebetulan tadi pas aku beli di pasar itu kayak ada hitam-hitamnya gitu, kayaknya kotor bekas ini ya, bekas di lantai penjual mungkin. Nah jadi tuh aku bersihin aja, lalu aku rendam di air yang sudah pakai garam, kemudian aku bilas. Ternyata ada cantik lagi teman-teman, alhamdulillah. Ini aku lagi potongin rambut jagung ya teman-teman. Biasanya kan kalau kita ngupas jagung kan kalau langsung gitu biasanya kan kotor kemana-mana ya rambut jagungnya. Tapi kalau aku biasanya aku potongin dulu rambut depannya itu, kemudian dikupas deh jagungnya. Insya Allah itu nggak akan berantakan ya teman-teman. Dan kalau ngupas itu biasanya aku langsung sambil sama kresek gitu buat taruhin sampah kulitnya. Nah jadi itu kayak bersih gitu teman-teman, alhamdulillah. Jadi ini boleh banget dicoba ya cara ini. Oh iya teman-teman, jangan salfok sama tempat aku motong sayur ya. Ini insya Allah lantainya sudah bersih karena tadi udah aku sapu terlebih dahulu. Ini aku ada di dapur luar ya teman-teman, karena kalau di dapur dalam itu gelap banget. Jadinya kamera aku kurang kelihatan dari situ. Jadi aku bawa ke dapur luar. Ini tadi aku juga sudah ngupasin labu, cuman gak aku record aja ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah, ini adalah sayur-sayuran yang sudah kita cuci bersih tadi ya teman-teman. Untuk alat-alat dan bahan food preparation sendiri, diantaranya kita perlu menyiapkan yang pertama wadah makanan atau food container, yang kedua pisau, dan yang ketiga adalah lemari pendingin. Untuk food container atau wadah makanannya, ini aku pakai tin wall biasa ya teman-teman. Harganya itu satu packnya Rp33.000. Kalau nggak salah isinya kalau nggak 21 atau 25 pieces gitu. Ini yang ukuran 1000 ml ya teman-teman. Terserah aja wadahnya kayak gimana, yang penting ada tutupnya. Untuk penyimpanannya, dalam food preparation ini, teman-teman boleh banget kalau mau pakai tisu ataupun serbet khusus makanan, ataupun tidak kayak aku. Kalau aku sekarang nggak pakai alas ya teman-teman, karena alhamdulillah selama yang aku jalani itu, sayurannya nggak busuk meskipun nggak aku alasin selama seminggu. Asalkan wadah makanan tersebut tidak basah selama dalam kulkas, alias dia kering selalu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan tisu ataupun alas lain gitu ya untuk di dalam food containernya, usahakan juga jangan sampai basah ya teman-teman wadahnya, karena kalau basah apalagi dia pakai tisu itu nanti bikin lembab dan malah cepat busuk sayuran kita. Jadi usahakan kalau misalnya pakai alas, usahakan tempatnya kering ya teman-teman. Boleh juga untuk diganti tisunya per 3 hari. Pokoknya kalau misalnya ada tanda-tanda basah, cepet-cepet diganti ya teman-teman, biar dia itu nggak busuk sayurannya. Bagi teman-teman yang mau food prep juga tapi belum ada kulkasnya, bisa banget ya teman-teman, kalian boleh terapin metode
2 hari sekali belanjanya. Jadi sebelum ke pasar, teman-teman boleh tulis dulu rencananya menu apa aja yang mau dimasak. Dan kalau sudah dibeli bahan makanannya, masak duluan bahan makanan yang dikira akan mengalami pembusukan lebih cepat. Misalnya nih, teman-teman beli kacang panjang, sawi, jagung manis, dan juga terong. Karena terong dan jagung manis itu bisa bertahan lebih dari 2 hari, jadi teman-teman boleh dimasak duluan si kacang panjang dan juga sawinya. Baru hari berikutnya yang dimasak terong dan juga jagung manis. Untuk lauk segar, aku belum merekomendasikan menggunakan metode tanpa kulkas ini ya teman-teman, kecuali jika memang lauknya tersebut bisa tahan sampai beberapa hari ke depan. Misalnya ikan pindang yang kering dan juga ikan asin. Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya selesai juga nih aku masukin sayur-sayurannya ke dalam food container. Nanti seluruh food container ini yang sudah berisi sayur aku masukkan ke dalam kulkas. Kalau misalnya teman-teman menyimpan lauk segar, silahkan simpan food containernya di dalam freezer. Mungkin segini aja sharingku kali ini. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Kalau misalnya ada info yang kurang kusampaikan, boleh tambahkan infonya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan videoku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.